Kebocoran pipa gas LPG di SPBE atau Stasiun Pengisian Bulk LPG di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara sejak Sabtu siang lalu sudah teratasi. Menurut pihak SPBE, kebocoran gas LPG itu bersumber dari rusaknya pipa jaringan ke mesin pengisian gas LPG ke tabung dari tangki induk milik SPBE. Kebocoran kurang lebih 3-5 menit, paling maksimal 3 menit sampai 5 menit maksimal. Itu kebocorannya dari mana, Bang? Kebocorannya dari selang pipa. Pada saat pengisian atau apa, Bang? Tidak sedang tidak produksi. Saat ini kondisinya gimana? Kalau untuk saat ini sudah kondusif dan untuk selang yang rusak sudah diganti atau sudah diperbaiki dengan yang baru. Kebocoran pipa gas LPG di SPBE Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi itu terjadi pada Jumat malam lalu. Kebocoran pipa gas sempat membuat panik warga. Bau gas LPG yang menyengat tercium oleh warga hingga radius ratusan meter dari lokasi SPBE. Di antaranya Rudi, warga Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Ia mengurungkan niatnya mengisi BBM untuk kendaraannya di SPBU karena mencium bau menyengat gas LPG. Rudi khawatir gas LPG itu bisa menimbulkan kebakaran. Lokasi SPBU dengan SPBE itu berjarak sekitar 100 meter. Ada mau ngasih ngisi bensin, cium bau gas. Terus? Jadi panik semua warganya. Terus? Ya pada keluar dari pom bensin semua. Berhamburan ya? Berhamburan. Itu bau gas sendiri dari mana, katanya? Kurang tahu, pokoknya mencium sangat benar bau gasnya. Kami baru dapat laporan juga dari atasan kami untuk madamin di gardu aja sementara, jadi kurang paham untuk aktivitas yang di dalam kurang paham, baru mau konfirmasi. Ya, bisa bahaya. Laporannya ke kita ke pihak PLN itu apa, Bang? Ada kebocoran gas atau apa, Bang? Iya, Laporan Iya. yang masuk ke ada kebocoran di gas untuk di SPB. Kebocoran pipa gas LPG milik SPBE ini tidak menimbulkan malapetaka berupa kebakaran ataupun keracunan terhadap warga sekitar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tiga polisi dan seorang honorer yang bertugas di Polresta Bandar Lampung tertangkap tangan Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri karena membuat surat izin mengemudi atau SIM di luar jam operasional atau malam hari. Tiga oknum polisi itu berinisial AKP RYN, Bribka AS, Bribka FB, dan seorang honorer berinisial HR. Usai penangkapan itu, pelayanan SIM di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung hingga hari Sabtu masih terhenti sementara. Ruang pembuatan dan pelayanan SIM tampak sepi. Sejumlah warga yang datang pun harus kembali menunggu karena tidak bisa terlayani. Operasi tangkap tangan 4 orang dari Polresta Bandar Lampung pada Jumat malam itu dibenarkan oleh pihak Polda Lampung. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwadi Pandra Arsyad, penindakan itu dilakukan setelah adanya laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik oleh oknum polisi. Akan diproses apabila ada penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi koridor kita secara hukum apalagi kita sudah dilandasi oleh Tribrata dan Catur Prasetya, yaitu akan adanya suatu proses, baik itu proses sidang disiplin maupun sidang kode etik profesi kepolisian, demikian. Dari penangkapan keempatnya, Biro Paminal di Propam Mabes Polri mendapati sejumlah barang bukti, antara lain puluhan dokumen SIM yang pembuatannya diduga menyalahi prosedur. Keempatnya juga kini masih diperiksa Divisi Propam Mabes Polri. Keempatnya akan mendapat sanksi tegas sesuai kode etik. Dari informasi yang dikumpulkan, rencananya pagi ini pelayanan SIM di Polresta Bandar Lampung kembali dibuka. Fabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Tiga perampok spesialis mobil pickup ditangkap polisi Polres Lampung Selatan pada Sabtu lalu. 3 orang ditangkap, 1 tersangka diantaranya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, kawanan ini telah terlibat perampokan dan pencurian mobil pickup lebih dari 5 TKP di Lampung Selatan.
Mereka menyasar mobil pick-up yang sedang lewat di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan pada malam hari. Tersangka yang menggunakan motor mengejar dan memepet mobil korban untuk dihentikan. Para tersangka kemudian menodongkan senjata tajam dan melucuti harta dan mobil yang dikemudikan korban. Untuk TKP sendiri, kebetulan yang di sini baru keluar kurang lebih 6 bulan yang lewat dari Lapas, baru menjalani hal yang serupa dan berbuat lagi. Kurang lebih 6 bulan terakhir sudah berbuat 3 kali sampai 5 kali TKP-nya. Sehingga terpaksa tindakan tegas kami lakukan karena juga berusaha melarikan diri dan melawan petugas. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit mobil pick-up hasil perampokannya yang belum dijual ke penadah dan peralatan merampok. Atas perbuatannya, para tersangka yang juga seluruhnya adalah residivis pada kasus yang sama ini, terpaksa harus kembali menjalani sebagian hidupnya di dalam penjara dalam waktu yang lama. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Gerombolan pencuri motor asal Jabung, Lampung Timur ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung pada Minggu pagi. Dari 4 tersangka yang ditangkap, 1 tersangka diantaranya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat proses penangkapan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Reski Maulana Zulkarnain mengatakan, para tersangka terlibat lebih dari 50 TKP pencurian motor di Bandar Lampung. Mereka biasanya menyasar motor warga di area parkir pertokoan. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti 4 motor hasil curian tersangka dan sejumlah alat perlengkapan untuk mencuri motor. Mereka ini sebelum melakukan tindakan curanmor, si pelaku penada ini bisa saja memberikan semacam uang operasionalnya, ya, dengan kisaran bervariasi, ada yang sampai 1 juta, ada yang 500. Yang intinya biar si pelaku ini melakukan kegiatan dengan operasional. Nanti ya, kurang lebih udah 50 kali lebih, Pak. Oke, kamu melakukan juga biasa bawa senjata api berkelompok ya? Iya, Pak, itu berkelompok semuanya, Pak. Senjata apinya di mana? Nah, senjata api sekarang nih? senjata api sama kawan yang saya belum tangkap itu, Pak. Baik ya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah motor curian dari tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Teruang dulu ya. Kalau yang tembus sih